Oke, jadi sekarang aku mau nge-review MacBook Pro. Ini MacBook Pro 2011, 13 inci yang versi LED. Jadi aku mau bacain speknya dulu. Speknya di sini prosesor menggunakan Core i5, RAM 4GB, VGA-nya Intel HD 3000. Displaynya 13,3 inci. Terus storage-nya ini masih pakai harddisk karena masih bawaan. Harddisknya 500GB. Untuk versi LED ini RAM-nya masih bisa di-upgrade sampai 16GB dan bisa fusion dengan SSD sampai 2TB. Unit yang saya review ini cycle count-nya ada di 400-an dengan full charge masih sehat, masih normal, jadi baterainya masih awet. Kondisinya juga mulus, perfect. Nanti saya jelasin semua, kalian tonton aja sampai habis. Ya, jadi begini untuk MacBook-nya. Tampilan dalamnya seperti ini. Saya coba ganti wallpapernya dulu karena terlalu mantul gambarnya di sini. Jadi kita ganti dulu yang agak terang. Ya, jadi yang pertama kita cek ini mungkin ke kameranya dulu ya. Jadi biar kelihatan jelas reviewnya untuk kamera seperti apa. Dan ini aku coba di aplikasi FaceTime aja. Untuk kamera sih so far sih masih oke ya, mengingat tahun laptopnya itu tahun 2011 produksinya. Ya setara-setara dengan mungkin iPad 6 kayaknya. Mungkin setara itu. Kalau kondisi cahayanya terang bagus kok, terang juga gambarnya. Karena ini backlight aja jadi agak gelap. Terus kita coba untuk browsing nge-lag apa tidak. Sejauh ini sih nggak nge-lag ya. Biar buka tab banyak juga aman. Performanya juga masih smooth. Karena ini masih pakai harddisk, tidak secepat SSD, tapi bisa di-upgrade ke SSD biar jadi tambah cepat. Tapi ini sudah harddisknya juga pun masih sehat, jadi performanya masih smooth juga, nggak nge-lag. Kalian bisa lihat ini, mungkin siapa tahu teman-teman yang pengen beli MacBook Pro tahun segini worth it apa tidak, nanti bisa simpulkan sendiri dari nonton video ini. Nih, jadi seperti ini untuk scroll, nonton YouTube dan lain-lain masih smooth aja. Wifi-nya juga kencang. Ini saya coba buka tab-tab banyak gitu, nge-lag apa tidak. Nih buka tab juga cepat aja, smooth aja, nggak ada yang nge-lag. Untuk multitasking so far so good. Jadi ya aman lah. Ini kita coba buka semua aplikasinya, apakah terjadi nge-lag. Ini aku coba semuanya. Ya seperti ini, smooth aja ya guys. Jadi kalau kalian mau beli ya masih worth it. Menurut saya sih masih worth it. Ini pun masih pakai harddisk. Kalau sudah di-upgrade ke SSD mungkin lebih kencang lagi. Apalagi RAM-nya bisa di-upgrade sampai 16GB. Jadi untuk gestur touchpadnya ada di sini. Karena ini touchpadnya udah multi touch, support banyak gestur, sama kayak MacBook Pro yang terbaru atau MacBook Air.
Cuma bedanya nggak ada haptic feedback aja. Jadi di sini sensor-sensornya, gesturnya itu bisa dimatikan, dinyalain. Kalau kalian nggak kepake dimatikan, atau bisa nambah gestur yang lain juga bisa. Terus ini ada tracking speed buat kecepatan kursornya. Ini di sini ada banyak sih. Kalian bisa kulik-kulik nanti kalau misalnya kalian beli atau kalian punya. Jadi nggak perlu pakai mouse lagi sih menurutku, karena touchpadnya udah canggih kayak gini, nggak perlu mouse lagi. Ya tapi balik lagi, kalau kebiasaan pakai mouse ya agak susah juga. Karena kebanyakan orang pakai MacBook tuh jarang pakai mouse. Apalagi kalau nongkrong di cafe tuh lebih enak pakai touchpadnya. Terus ini keyboardnya sudah ada backlightnya. Ada 16 tingkatan cahaya yang bisa kalian atur untuk terang, untuk gelapnya, redup. Seperti ini kira-kira untuk pengetesannya kalau misalnya kalian redupkan atau terangin. Untuk backlightnya ini warnanya putih ya, dia putih bersih. Soalnya kalau misalnya yang lama itu kebetulan aku dapat unit yang bagus ini, jadi semuanya masih sehat dan normal. Untuk keyboardnya ini juga enak banget, feeling ngetiknya itu enak banget pokoknya. Padahal ini MacBook tahun 2011. Kalau dipikir-pikir ya ibaratnya udah jadul ya, tapi ini masih worth it lah menurutku. Apalagi harganya sekarang sudah murah, harga bekasnya. Feeling ngetiknya itu enak banget, nggak kayak MacBook yang pakai butterfly keyboard itu yang keras, yang ceper itu. Untuk di samping ini untuk portnya, ini ada indikator baterai. Jadi kalau kalian misalnya laptopnya keadaan mati gitu, bisa kalian pencet di situ untuk lihat baterainya. Terus ada jack audio 3,5 mm. Ini ada SD card, ada USB 3, USB 2, ada Thunderbolt dan port LAN, terus ada port MagSafe untuk charger. Untuk di bagian depan ini ada sensor. Terus ada CD-ROM, karena ini belum di upgrade, belum di fusion SSD, jadi CD-ROM-nya masih ada dan masih normal juga. Untuk di atasnya ini ada tombol power, jadi tombol powernya ini misah dengan keyboard. Dan di bawahnya tombol power itu yang bentuk panah ke atas itu, di atasnya delete, itu buat eject CD. Karena CD-nya ini dia ngisap ya, bukan yang kayak ditarik gitu terus keluar, bukan. Terus di bagian depan ini ada sensor sleep. Jadi kalau laptopnya itu ditutup kayak gini, dia lampu sensornya nyala. Kalau kayak gini dalam posisi sleep dia. Jadi ketahuan dari sensor lampu depannya itu. Untuk build quality-nya ini sangat bagus ya, karena sudah full aluminium. Jadi semuanya aluminium ini, dari bawah, tengah, atas, bawah. Top case-nya semua aluminium. Terus aluminiumnya juga solid, nggak murahan gitu. Kesannya premium, dipegang juga dingin. Terus untuk kualitas layar menurutku sih sangat bagus ya. Menurutku sih bagus sih. Apalagi harganya sudah murah. Terus unit yang saya dapat juga ini mulus banget, perfect, kondisinya sangat-sangat bagus. Ya mungkin sekian aja guys. Intinya pokoknya kalian kalau mau beli MacBook Pro masih worth it ya, apalagi MacBook Pro 2011. Cuma pastikan belinya yang versi LED, jangan yang early, karena yang LED aja yang bisa di-upgrade ke 16GB RAM-nya. Untuk tips dan triknya mungkin kalian bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Ada saya buat video di situ tips untuk membeli MacBook bekas. Kalian bisa cek aja dulu. Oke, thank you guys. Makasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe.